Ya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Tentunya kita bersyukur kita boleh lagi dipertemukan di dalam pertemuan kita di saat ini. Tentu semua dalam keadaan sehat ya. Ya, Ya. alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan kita awali dengan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Saat ini dipersilakan kepada narasumber kita, Ibu Utaminingsi, untuk memberikan materi. Ya, terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Hari ini Bapak Ibu terlihat sehat. Pak Belman, ininya kameranya nggak bisa di-on kan, Pak? Ya, iya Bu, ya. Sama Pak Stephen. Biar ini kita terlihat bagus. Ya. Nanti Pak Stephen icebreaker lagi ya. Oh ya, oke, siap. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah ada di sesi ini. Izin saya menyampaikan tentang asesmen pembelajaran. Oke. Nah, sebelum saya membuat atau menyampaikan hari ini mengenai asesmen pembelajaran, kira-kira Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu, asesmen itu apa? Artinya ya, kita cari pengertian dari asesmen biar sama persepsi kita masing-masing. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan pengertian dari asesmen? Iya, Pak Firman? Ya, asesmen itu kan bentuk penilaian, Bu. Ya, oke. Penilaian, ya. Oke. Nah, asesmen adalah bentuk penilaian. Berarti di sini kalau saya artikan asesmen pembelajaran adalah bentuk penilaian dalam proses pembelajaran, gitu ya. Nah, nanti asesmen pembelajaran ini ada yang kita namakan asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif, dan ada asesmen sumatif, begitu ya Pak. Tetapi pada dasarnya asesmen ini mempunyai prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut. Ada 5 prinsipnya. Yang pertama, prinsip asesmen itu adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran. Nah, ini juga sebagai umpan balik dan sebagai seorang guru, peserta didik, maupun dari orang tua. Oke. Hasil dari asesmen ini sendiri, ini digunakan untuk kepentingan belajar ya Bapak Ibu, kepentingan belajar dari peserta didik. Kemudian, dari prinsip asesmen ada yang kedua, yaitu perlu dirancang dan dilakukannya sesuai dengan tujuan. Nah, tujuan apa? Tujuan dari pembelajaran yang sekarang kita kenal dengan capaian pembelajaran. Nah, yang ketiga, prinsip dari sebuah asesmen itu harus dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan, pencapaian belajar, serta keputusan tentang langkah selanjutnya yang akan diambil. Nah, di sini asesmen itu harus memiliki validitas yang tinggi sebagai informasi yang dihasilkan terpercaya. Prinsip asesmen yang keempat itu sebaiknya asesmen meliputi berbagai bentuk tugas
instrumen dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa asesmen ini bisa dalam bentuk tugas ataupun instrumen. Instrumen ini bisa jadi soal, nah bisa jadi pengamatan gitu ya. Nah, yang kelima, asesmen merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif. Laporan kemajuan belajar ini bentuk asesmen yang bisa kita tuangkan ke dalam raport. Nah, jadi asesmen yang mana yang dituangkan ke dalam raport? Asesmen yang sifatnya adalah sumatif. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas jenis asesmen yang pertama, yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini tujuannya ini namanya saja sudah diagnostik, berarti dia tujuannya untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa untuk mengetahui kondisi awal siswa. Nah, untuk asesmen diagnostik sendiri itu terbagi atas dua. Yang pertama ada asesmen kognitif dari segi pengetahuan. Yang kedua adalah non-kognitif. Ini biasanya dari segi psikologi ataupun sosial peserta didiknya. Kalau dari kognitif, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengidentifikasikan pencapaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, untuk memberikan kelas remedial bagi siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Lalu ada diagnostik non-kognitif. Ini tadi saya bilang dari segi psikologis ataupun sosial emosi jiwa dari peserta didiknya. Yang pertama, tujuannya untuk apa? Mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Jadi berarti kita di sini bisa melibatkan orang tua, teman-teman dari peserta didik kita. Kita bisa mencari tahu, kita bisa membuat penilaian tersendiri dengan ini juga gunanya untuk mengetahui gaya belajar dari siswa. Ya, Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sharingkan. Kira-kira ada pertanyaan mengenai apa yang saya sampaikan tadi? Ya, Pak Belman, tadi. Ya, Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Ini kalau asesmen ini kita lakukan tiap hari atau gimana? Oke. Saya jawab dulu ya, Pak. Asesmen ini kita lakukan sepanjang pembelajaran. Jadi, yang pertama sekali sebelum pembelajaran itu dimulai, kita harus melakukan asesmen diagnostik. Kemudian, pada saat pembelajaran, pada awal pembelajaran dimulai, kita bisa membuat asesmen formatif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemancing untuk menarik minat siswa ke dalam materi kita atau mencari pengetahuan dasar dulu mengenai materi kita. Lalu di akhir pembelajaran atau di akhir semester maupun di tengah semester gitu ya, kita bisa membuat yang namanya asesmen sumatif. Begitu, Pak. Jadi nanti Ibu kita bikin khusus catatan buat asesmennya itu ya, tiap pertemuan gitu ya Bu ya? Ya, benar sekali Pak, dan ini ke dalam modul belajar kita. Oke, terima kasih Bu. Ya. Gimana Bu Miriam? Atau Pak Stephen? Hari ini kita siapa Bu Miriam yang icebreaker-nya?
Untuk ice breakingnya Pak Stefan. Pak Stefan. Saya Bu. Ya, Pak Stefan mau Ya. nyampe icebreaker-nya sekarang? Boleh, biar semua lebih segar lagi. Ya, sudah makan siang Pak Stefan? Udah Bu, udah mantep ini. Pokoknya udah semangat kita. Ya. Oke, kita agak refreshing sedikit ya. Ya. Refreshing tapi caranya seperti biasa. Kita main teka-teki sedikit lah. Oke, ini ada pertanyaan simpel sebenarnya sih. Jadi buat Bapak, Ibu, teman-teman peserta, pertanyaan seperti ini. Nembaknya ke bagian kaki loh. Tapi yang kena nembaknya ke bagian kaki. Ya. Tapi yang kena hidung. Oke. Apa coba kira-kira? Apa ya? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Udah senyum-senyum nih Pak Stefan ini. Si jawabannya lucu ini. Aku belum tahu ya. Apa itu Pak? Bisa nggak? Mikir dulu, pancing dulu otaknya kan, gitu. Ulang lagi Pak Stefan. Tembak Oke. kaki, hidung. Yang ditembak kaki, Pak Belman. Kedengaran nggak? Ya, Yang iya, ditembak iya, kaki, tapi yang kena hidung. Apa ya? Nyerah deh saya. Nggak bisa pikir panjang. Oke, kira ya. Oke. Ya. Saya kasih clue deh. Ini Oh, sesuatu yang biasanya bunyi. Kadang bunyi. Kadang bunyi, kadang enggak. Kadang Tapi bunyi. efeknya ke hidung. Bapak Prokla. Bapak Prokla tahu gitu. Pak Prokla. Oke. belum dapat ya. Oke. Simpel sebenarnya sih, tapi lumayan keras otaknya. Ya. Oke, biasanya kalau kita kentut nembaknya kemana, Bu? Kentut. Yang kena apa coba? Iya. Oke ya. Nah, ada satu lagi nih. Oh iya. Oke. Pertanyaan ini, pertanyaan juga sama. Bedanya sarung sama kotak. Sama kotak. Mm-mm. Kalau sarung Ada kotaknya. kotaknya. Kotak nggak punya sarung. Dikotakin ya. Kalau sarung ada dikotakin ya, ada kotaknya ya, betul. Terus Ya, Kotak nggak disarungin. sarungin. iya ya, bisa kayaknya. Udah mengarah ke situ tapi kurang tepat. Oke, biar cepat ya saya langsung kasih ya. Kalau sarung ada yang kotak-kotak, tapi kalau Oke. kotak nggak ada yang sarung-sarung. Oh iya. Oke, sekian dulu ya, supaya mudah-mudahan bisa Baik. ada penyegaran sedikit. Kita lanjut ke moderator. Iya. Ya, Silakan Ibu. dan untuk ice breaking kita dari Pak Stefan lumayan memberikan semangat ya, agak fresh ya Bu. Oke, lanjut. Berdasarkan materi yang disampaikan kami, mungkin ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari Bapak, Ibu, dipersilakan. Oke. Ya. Kira-kira ada Pak? Pasal ya, Pak. Udah pas Bu. Dibungkus aja Bu. Oke, kita bungkus. Silakan. Bungkus.
moderator, kayaknya kita tutup aja pertemuan kita kali ini. Oke, dibungkus ya. Demikian kegiatan pelatihan kita di siang menjelang sore hari ini. Tentunya disampaikan terima kasih kepada Ibu narasumber kita yang sudah memberikan materi dan kepada teman-teman peserta yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan kita di siang menjelang sore hari ini. Untuk itu marilah kita tutup pelatihan kita di sore hari ini dengan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri sesi kali ini. Semoga sehat dan sampai jumpa di berikutnya. Sama-sama Ibu, sama-sama.